Hai sobat, perkenalkan saya Tia Stuti dengan NIM 12020120183 dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Laut. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang akan saya bahas pada hari ini. Sejarah UNCLOS dan isi UNCLOS. UNCLOS atau yang lebih dikenal dengan United Nations of the Law of the Sea tahun 1982 atau disingkat dengan UNCLOS adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations ataupun UN. Konferensi Hukum Laut 1 yaitu pada tahun 1958 yang mana dilaksanakan di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi antara lain tentang yang pertama yaitu tentang laut teritorial dan zona tambahan, yang kedua yaitu tentang laut lepas, yang ketiga yaitu perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan yang keempat yaitu landas kontinen. Konferensi Hukum Laut 2 yaitu pada tahun 1960 tidak menghasilkan kesepakatan ataupun konvensi apapun. Namun, terdapat beberapa hal yang dibahas antara lain. Yang pertama yaitu rezim selat, dan yang kedua yaitu hak negara pantai di bidang perikanan laut. Yang ketiga yaitu pendefinisian landas kontinen secara pasti, dan yang keempat yaitu perjuangan Indonesia terhadap wawasan Nusantara. Konferensi Hukum Laut 3 yaitu pada tahun 1982 yang mana dilaksanakan di Montego Bay dan menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari 17 bab, 320 pasal, dan 9 aneks atau lampiran. Konferensi ini dikenal menghasilkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau yang lebih disingkatnya dengan UNCLOS 1982, yang mana mulai berlaku pada tanggal 16 November tahun 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Dalam konferensi Hukum Laut 3 ini, Indonesia berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan atau archipelagic states, dan berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam UNCLOS tahun 1982. Adapun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang 17 1985. Isi dari UNCLOS tersebut yaitu berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan. Lalu, perairan pedalaman. Perairan pedalaman itu adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut, dan maksimumnya yaitu 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Selain perairan pedalaman, ada juga perairan kepulauan atau archipelagic water. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan antara pulau-pulau, disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan ini dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah.